Shalom Bapak Ibu Jemaat Bait Kudus. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat, luar biasa. Hari ini adalah malam Natal ya. Besok kita sudah merayakan hari lahir Tuhan kita Yesus Kristus. Dan minggu ini sebelum kita juga merayakan detik-detik pergantian tahun. Hari ini kita diingatkan kembali betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Menjelang pergantian tahun, kita semakin diingatkan betapa kasih Tuhan itu ajaib dan dahsyat bagi setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah makna daripada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya kelahiran Tuhan Yesus juga membawa damai dan sukacita bagi setiap kita. Baik Bapak Ibu yang beribadah secara onsite maupun yang beribadah secara online. Boleh sebelumnya kasih salam dulu kanan kiri. Katakan selamat Natal, selamat bersukacita, selamat penuh damai sejahtera. Kita mau bersukacita hari ini, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebab Dia yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang menjadi satu-satunya jalan kebenaran. Boleh saya undang semuanya bangkit berdiri, yang beribadah di rumah, kita juga bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai dan kita mau menyatakan, Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya! Terima kasih Yesus, Engkau telah menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap kami. Sama-sama jemaat Bait Kudus, kita nyatakan dengan segenap iman. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Lebih lagi jemaat katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Sebab aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama boleh kita bersorak glory, glory, glory. Haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, lebih lagi, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama nyatakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Sebab ku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang di rumah, yang di sini katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Sebab kami percaya Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Yesus. Namanya ada keselamatan. Boleh semuanya kita bersorak katakan glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, lebih lagi, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, boleh musik memuji Tuhan. Lebih lagi boleh kita tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Haleluya. Jemaat Bait Kudus, sama-sama yuk. Glory, haleluya, glory. Glory, haleluya. Lebih lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, nyaringkan suaramu dan bersorak. Glory, haleluya, glory. Glory, haleluya. Glory, glory. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Di dalam namanya Lebih ada lagi. keselamatan. Lebih lagi.
dengan suaramu. Katakan glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan Sekali lagi. kekal. Boleh lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Glory, glory. Glory, haleluya. 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 Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus. Di Dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan di dalam namanya. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi. Amin. Dia yang besok tanggal 25 Desember kita rayakan kelahirannya. Dia lahir untuk setiap kita, untuk saudara dan saya. Siapa yang percaya bahwa dia lahir untuk menebus setiap kita, boleh sekali lagi tepuk tangannya yang dahsyat buat Tuhan. Dia lahir untuk membawa keselamatan. Dia lahir untuk membawa sukacita. Dia lahir membawa damai sejahtera. Hey, dia lahir untuk kami, dia mati. Dia bangkit bagi kami semua. Siapa dia? Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas Jemaat Kudus, segala raja. katakan dia lahir. Dia lahir untuk kami. Amin. Dia mati untuk kami. Dan dia bangkit. Dia bangkit saudara dan bagi saya. kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas Sebab segala dialah firman raja. yang menjadi manusia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Woo. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hey. Buat setiap sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan bagi setiap kami. Sama-sama yuk kita nyatakan, dia lahir, dia lahir Untuk kami, dia mati untuk kami. sebab dia Dia bangkit. bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami. Amin. Dia itu Allah kami. Dia Raja Sekali di lagi, atas jemaat Bang Kudus. segala raja. Dia lahir, Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. dan dia bangkit. Dia bangkit saudara dan bagi saya. kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami. Siapa dia? Dia itu Allah kami. Amin. Dia Raja di atas segala raja. Katakan, dialah firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Siapa dia? Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus. Penebus juru selamat dunia. Sebab dia adalah firman yang jadi manusia. Firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia.
selama dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Dialah penebus, Sang penebus juru selamat dunia. haleluya. Sekali lagi sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Sebelum duduk, boleh sekali lagi kasih salam kanan kiri, katakan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru, selamat menjelang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, ada senyum dan sukacita yang ajaib ya. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang juga beribadah secara online di rumah. Ya, hari ini ada damai sejahtera yang lebih. Bukan berarti damai sejahtera dan sukacita itu kita rasakan hanya setiap momen-momen Natal saja. Tapi ketika kelahiran Tuhan Yesus, itu akan membawa sukacita yang sepanjang tahun demi tahun akan kita rasakan. Karena sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi sukacita kita ditentukan hati yang sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau sama-sama merayakan, kita sama-sama mau menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Karena segala kasih dan kebaikannya, karena segala kasih dan kesetiaannya, tidak ada duanya bagi setiap kita. Mari saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan kecintaan kita kepada Tuhan kita. Kita mau nyatakan kecintaan kita kepada Allah kita. Dia yang telah lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap saudara dan saya. Untuk membawa sukacita bagi dunia ini, membawa damai sejahtera bagi dunia ini, dan namanya semakin dipermuliakan dengan ajaib di muka bumi ini. Ya Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Amin. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Dan kami akan memuji-Mu Yesus, memuliakan nama-Mu dan memuji-Mu, baik di dalam suka dan nyatakan dengan segenap hatimu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Kau Raja di atas segala raja. Sebab itu kami mau memuji dan mengagungkan nama-Mu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan terima pujian. Amin. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja, Raja di atas segala raja. Mari bersepakat, kita nyatakan Yesus, 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 ku cinta. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu yang kudus. Kami memuji-Mu Tuhan, dan memuji-Mu baik di dalam suka. Sekali lagi nyatakan Yesus,
Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, dengan segenap hati, sebab Kau layak, hanya Kau yang layak. Terima pujian kami Tuhan, terima keagungan Yesus. Amin. Engkaulah Raja di atas segala raja. Lebih lagi nyatakan Kau yang layak. Terima pujian, Kau yang layak Tuhan. Kau layak, ku agungkan Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja, Raja yang layak kami sembah, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Satu-satunya pribadi yang layak terima segala sembah dan hormat dari kami. Satu-satunya pribadi yang layak terima segala kemuliaan dari kami. Lebih lagi nyatakan, sebab Kau layak. Haleluya, terima pujian, sebab Kau layak. Haleluya, sebab Kau layak. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, hanya Kau yang layak Tuhan. Yesus, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan, terima segala kemuliaan. Kami hanya mau mengagungkan nama-Mu, kami hanya mau meninggikan nama-Mu Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan. Kami mau nyatakan Kau satu-satunya pribadi yang layak dipuji, disembah, sebab kasih setia-Mu nyata dan besar bagi setiap kami Tuhan, sebab kesetiaan-Mu dahsyat dan ajaib bagi setiap kami Yesus. Raja di atas, lebih lagi nyaringkan suara-Mu bagi Tuhan. Layak, sebab Kau layak Tuhan. Yes Lord.
Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau memuji-Mu, kami datang dengan hati, kami datang dengan kerinduan menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Roh Kudus. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak dipuji, yang layak diagungkan. Kemuliaan bagi-Mu, keagungan bagi-Mu. Segala puji, hormat, sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari berkata-kata dengan Roh Kudus. Mari berkata-kata secara pribadi dengan Tuhan. Mari lebih lagi tenggelam dan berendam dalam hadirat Tuhan. Mari terus fokus jalin satu hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Mari terus melekatkan diri pada Roh Kudus. Mari terus membawa erat doa-doa kita di hadapan Roh Kudus. Sanjung namanya, sanjung keagungannya, sanjung kemuliaannya. Katakan Engkau yang layak Tuhan, sungguh Engkau yang layak di atas segalanya. Terima segala hormat dan sembah ini, terima segala keagungan ini Yesus Tuhan. Hiralara maya lama lara siriri. Haleluya. Ya molo la 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 se ramo ya rata sagarara. Hirabona tagarara seri. Sinamola maya lama lara serere. Gira maya lama lara serere. Kebaikan-Mu Yesus yang menjadikan Kau layak disembah, kesetiaan-Mu Tuhan yang menjadikan Kau layak dipuji. Terimalah segala sembah hormat kami hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami Yesus, Hila maya lama lara shiriri maya lama lara takara shei. Hela maya lama lara shelo mo lama maya lara sere. Haleluya lama lara shiriri kira maya lama lara sere. Leila mala maya lara shele. Lahila maya lama lara sira. Kana nara siru mulai lalila la saramana to nakirabo la rase la ila lo la rase kiramaya rashara kiramana tarashana kira la rashela leivo lola malara sherere natasakara balara shera la baya karata shekira hirararararara she. Kami mau menyembah Engkau Raja mulia. Kami mau mengagungkan Engkau Raja mulia. Sebab kami nyatakan Engkau layak ditinggikan. Sebab kami mau nyatakan Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Engkau yang lahir ke dunia ini menjadi serupa dengan manusia. Engkau merendahkan diri-Mu. Engkau menderita bagi setiap kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami.
Karena Engkau rindu setiap kami yang percaya diselamatkan. Karena Engkau rindu setiap kami yang percaya dapat pemulihan Tuhan. Dan mendapatkan kemenangan kekal daripada-Mu Yesus. Kami mau menyembah Engkau Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, hanya bagi-Mu Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Nyatakan mulia, mulia, agung kerajaan-Mu Tuhan, agung kerajaannya. Dia yang datang dari surga, dari surga datang untuk setiap umatnya. Mari jemaat Bait Kudus, sebut Dia mulia, mulia, mulia. Kami mau sembahkan, sembah Raja, Raja mulia, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Kerajaan-Mu Tuhan, agung kerajaan. Engkau yang rela turun dari surga, menebus dan menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya. Dan inilah kami datang memuji. Kau layak, Kau layak dipuji. Sembah Dia Raja mulia. Amin. Sebab Dia yang telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, Kau yang mulia, sembah Raja dengan sungguhan hati. Sembah Dia Raja mulia, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, 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 sebab agung dan besar kerajaan-Mu Tuhan. Sebab dahsyat setiap apa yang Kau perbuat bagi setiap kami Yesus. Yesus datang untuk ini setiap kami. Dan kami mau memuji meninggikan nama-Mu yang kudus. Dipuji, ditinggikan nama-Mu Yesus, nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau memuliakan Yesus Raja. Katakan dipuji, ditinggikan.
Lebih dahsyat lagi, katakan, Engkau layak dipuji Tuhan. Dipuji, ditinggikan. Boleh saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita mau mengangkat tangan, kita mau mengangkat hati bagi Dia yang layak dipuji, ditinggikan, Dia yang layak diagungkan, yang layak dimuliakan. Yesus, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan dipuji, dipuji, amin, ditinggikan namamu Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Kudus, katakan dipuji, dipuji, ditinggikan. Kami mau meninggikan namamu Yesus. Inilah segala hormat sembah kami bagimu. Amin. Muliakanlah Yesus Raja, Dia yang termulia. Mulia, Kau yang mulia Tuhan. Sembah Raja mulia, sebab Dia yang telah lahir dan mati, dan Dia dibangkitkan bagi setiap kita. Jemaat Bait Kudus, sekali lagi dengan segenap hati. Raja dipuji, dipuji, ditinggikan namamu Yesus. Terima segala hormat kami Tuhan. Muliakanlah Yesus Raja. Katakan sekali lagi, dipuji, dipuji, ditinggikan namamu Yesus, Yesus. Dahsyat lagi, dipuji, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namamu Yesus, Yesus Tuhan. Hormat, kami memuliakanmu, kami mau mengagungkanmu Yesus. Lebih lagi, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi
dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Siapa yang menjadikan Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Amen. raja. Mari Yes, kita Lord. beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Amin. Yang memerintah, yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Dengan ketulusan kami memberikan bagi-Mu Tuhan. Dengan hati yang tetap melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, hanya dengan melekat kepadamu kami tidak pernah akan goyah. Yes. Melekat kepadamu kami dapat kekuatan baru. Melekat keadamu, keadaan apapun dalam dunia ini Tuhan, kami dapat kekuatan, kami dapat damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu dan urapilah perkataan, setiap perkataan dari firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya dengan iman bahwa firman itu hidup, firman itu berkuasa, firman itu sanggup mengubahkan segala sesuatu. Dengan firman kami dapat kekuatan, dengan firman kami diubahkan hidup kami menjadi semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema sama seperti tadi pagi. Tentang Mika pasal 5 ayat yang pertama. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk ya dalam perjanjian lama. Mika pasal 5 ayat pertama. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saya hitung dan kita membaca. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita menghormati firman Tuhan, kita perkatakan dengan percaya perkataan firman Tuhan ini. 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Ini adalah nubuat daripada perkataan firman Tuhan untuk kota Bethlehem. Ya, kita mengerti bahwa Bethlehem itu tempat lahirnya Tuhan Yesus. Bethlehem itu kota kecil. Kalau menurut Alkitab kita itu tidak begitu terkenal nama Bethlehem. Nama terkenal itu setelah Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Kota kurang lebih 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, ada firman Tuhan yang berkata, hai Bethlehem, Efrata. Efrata itu satu padang di mana Yesus di situ oleh malaikat Tuhan berkata bahwa telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud. Ya, dengan penuh sukacita menyambutnya para gembala yang ada di padang Efrata. Dengan sukacita juga menyambut kehadiran Kristus Yesus. Ya, jadi di Bethlehem itu adalah satu tempat yang kecil tidak terkenal, tetapi disitulah awal mula sejarah keselamatan manusia dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan,
Kita mengenal nama kota Solo, katakan kota Solo itu kota yang kita diami, ya, di mana kota ini awal mula dari sebuah kota kecil yang tidak terkenal, yang waktu itu masih hutan belantara di kota ini, dan akhirnya dalam pertumbuhannya banyak orang mengenal kota Solo. Ya. Kenapa di Bethlehem? Kenapa tidak di kota Solo ini? Ya. Kenapa tidak di kota Sukoharjo ataupun di kota Den Haag mamanya, katakan, tetapi di kota Bethlehem. Ada apa dengan kota Bethlehem? Peristiwa kelahiran Kristus, apakah ada bedanya dengan kelahiran-kelahiran bayi-bayi yang lain? Ya. Saya kira tidak ada bedanya, kelahiran bayi dari zaman ke zaman tentu tetap sama sejarah dan terjadinya, ya. Ada orang yang proses hamil, kemudian 9 bulan kemudian melahirkan anak, dan anak itu menjadi besar, dewasa, dan akhirnya menjadi tua dan akhirnya meninggal, ya. Jadi sejarah kejadian manusia itu seperti itu, ada lahir, ada kematian, ada lahir dan ada kematian. Apa yang menarik dengan kota Bethlehem? Apa yang menarik dengan kelahiran putra Sang Raja Damai itu? Ya, saudaraku, hari ini kita akan bersama belajar dari firman Tuhan. Dengan belajar dari firman Tuhan kita jadi ngerti proses kelahiran Kristus Yesus itu adalah proses kelahiran yang digenapi oleh firman Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan, Bethlehem itu artinya kota roti atau house of bread, rumah roti. Ya. Rumah roti adalah menurut firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 47, mari kita akan membaca Lukas 2, mari Bu. Lukas 2 pasal ayat 4 sampai 7. Lukas 2 ayat 4 sampai ke 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, ini adalah satu firman Tuhan yang menandakan kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus itu adalah suatu kelahiran proses biasa seperti layaknya manusia pada umumnya. Tetapi kelahiran Kristus itu sudah dinubuatkan, diperkatakan oleh firman Tuhan. 500 tahun sebelum kejadian itu, firman Tuhan sudah berkata, ya. Oleh sebab itu kelahiran Kristus bagi kita adalah suatu kelahiran untuk kita percaya, untuk kita kemudian meyakini bahwa kelahiran itu bukan biasa-biasa saja, tetapi suatu peristiwa yang luar biasa. Kadang-kala ada sebagian orang yang beranggapan Kristus kok disembah. Ya, Kristus itu kan berkata ciptaan kok disembah. Manusia kok disembah. Ya. Kalau menurut firman Tuhan bahwa Kristus Yesus itu bukan hasil hubungan dari suami istri dan lahirlah Kristus, tidak. Tetapi Kristus itu adalah dari Roh Kudus yang waktu itu berkata kepada Maria, "Hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak
dan namailah dia Kristus Yesus. Jadi proses kelahiran dari Yesus Kristus ke dalam diri Maria itu adalah suatu proses yang dinubuatkan firman Tuhan. Jadi semua dalam firman Tuhan itu adalah kata-kata yang nubuat firman Tuhan. Kita percaya bahwa nubuat dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Nubuat dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Kita mempercayai, kita seperti antara Kristus ya yang kita sembah, kita puji, antara firman itu adalah sebuah kata-kata nubuatan dan antara kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekarang kita melihatnya firman melihatnya Kristus dengan firman yang kita percaya, kita yakini itu adalah kata-kata nubuat firman Tuhan dan pasti akan terjadi. Yang percaya katakan, pasti firman Tuhan itu akan terjadi. Jadi keyakinan kita akan kepercayaan kepada Kristus itu adalah sebuah nubuat firman Tuhan. Ada beberapa firman Tuhan ya, peristiwa pembantaian. Nah, peristiwa kelahiran Kristus itu membawa berita duka juga ya. Ada pembantaian yang dilakukan oleh Herodes, begitu dia marah karena dia merasa dibohongi oleh orang-orang Majus, maka sebab itu dia bantai anak-anak yang lahir 2 tahun setengah. Jadi peristiwa kelahiran Kristus atau yang kita peringati hari Natal itu peristiwa sebenarnya pembantaian. Ya, tapi kenapa kok peristiwa pembantaian berkata ada di padang gurun Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu sukacita ada padamu, telah lahir bagimu juru selamat. Satu sisi berita sukacita, yang terjadi berita aniaya. Mana yang benar, berita sukacita atau berita aniaya? Berita aniaya juga benar, berita sukacita juga benar. Di dalamnya kita melihat peristiwa kelahiran Kristus itu sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ya dan di atas amin. Yang percaya katakan. Jadi firman Tuhan kita percaya, kita yakini bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi. Semua firman Tuhan pasti terjadi. Meskipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami. Apapun boleh berlalu dalam kehidupan ini, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, firman-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami. Jadi kita hidup dalam kebenaran firman. Kita hidup karena penggenapan firman. Sampai kapan? Sampai dunia ini berlalu. Sampai kita masuk ke dunia yang baru. Sampai kita sudah tidak lagi tinggal di dalam dunia. Masuk ke dalam sukacita sorga. Itu semua dalam penggenapan firman. Contoh, kita bisa melihat ya di dalam surat Hosea pasal 11 ayat yang ke-1. Hosea 11 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan Hosea 11 ayat pertama. 1, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi inilah peristiwa pembantaian terjadi terhadap anak-anak yang bungsu, yang masih kecil di Bethlehem. Dan waktu itu Musa, dia meninggalkan Bethlehem. Dan ketika meninggalkan Bethlehem, firman ini berkata, Hosea 11 ayat 1, 15 tahun kemudian, ketika Israel masih muda, Israel itu penggenapan firman-Nya, dan kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi dari Mesir. Mesir itu adalah tempat yang asing bagi Yusuf dan Maria. Mesir itu dia mengungsi, dan di tengah-tengah pengungsian itu, ya seperti memanggil Maria, Yusuf untuk dikasih Yesus, tetap dikasih Yesus. Sudah terselamatkan dari puluhan ribu orang dibunuh, dan Tuhan Yesus tetap hidup.
Ya, Tuhan Yesus tetap mengerjakan keselamatannya bagi kita semua, tetap mengerjakan sampai dia remaja, sampai dia dewasa, sampai dia 35 tahun di dunia ini, dan kemudian dia mengakhirinya di kayu salib dan berkata, lama-lama sabatani, Tuhan jangan tinggalkan aku. Jadi dari itu kita belajar dari firman Tuhan. Betapa firman Tuhan itu pasti tergenapi dalam setiap firman Tuhan. Ada lagi firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-15. Mari kita akan melihat, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, dengan dirama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih, Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Jadi ini penggenapan firman Tuhan. Di Rama akan terdengar tangisan ratapan karena kematian dari setiap anak-anak. Kematian dari setiap anak-anak, dari keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Bagaimana keadaan orang yang ditinggalkan anak-anaknya? Bagaimana orang tua yang melihat anak-anaknya diculik, dibantai? Bagaimana mereka yang hidup di tengah-tengah kondisi yang seperti itu? Pastinya sedih, pastinya duka, pastinya dalam kehidupan keluarga itu rasanya seperti sudah hilang harapan. Mungkin anak satu-satunya dibunuh, anak satu-satunya dibantai. Jadi dalam hidupnya sudah tidak ada lagi harapan. Dan di Rama itu terdengar ratapan, terdengar seruan. Dan itu betul. Jadi 500 tahun kemudian terjadi. Jadi firman Tuhan itu pasti ya terjadi bagi kehidupan setiap kita. Tidak ada firman yang berlalu begitu saja, tetapi setiap perkataan firman Tuhan pasti akan digenapi. Bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah saudaraku, kenapa Kristus Yesus sebagai Tuhan dan kita sembah sebagai Raja di atas segala raja? Pertama, berdasar firman Tuhan, di kota roti artinya house of bread, jadi rumah roti, disitulah pertama kali malaikat Tuhan berkata bahwa di padang Efrata itu akan lahir juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Di kota Daud inilah, ya, di kota Daud, dan disitulah Tuhan berbicara kepada umat Tuhan, dilahirkan dan dibesarkan. Daud menerima kuasa urapan dari Tuhan. Jadi itu semua menggenapi 500 tahun kemudian menggenapi semua firman Tuhan. Ya. Jadi ada alasan mengapa Yesus lahir di Bethlehem. Lahir di Bethlehem karena Yesus menggenapi firman Tuhan. Kita percaya, yakini firman itu adalah kekuatan berkat bagi kita. Pribadi Kristus, pribadi firman, kita hidup di dalamnya, kita mempercayai firman itu hidup, firman itu berkuasa, firman itu berkuasa atas kehidupan kita. Kita diubahkan oleh Tuhan, kita melihat perubahan kehidupan dalam kita mengiring Tuhan. Nah itu proses dari Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap hari, setiap saat proses dengan Tuhan. Maka sebab itu saya suka sekali orang-orang yang mengambil ayat firman Tuhan, menyuplik firman Tuhan dan mengimani firman Tuhan. Karena ketika kita mengimani firman Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada firman Tuhan, secara langsung itu kita meyakinkan bahwa dalam hidup kita hanya satu kebenaran, firman Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan,
firman Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Meskipun berbagai macam halangan, rintangan, tantangan, meskipun berbagai kesulitan, tetapi firman Tuhan itu kekal adanya. Firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Kita tidak tergoyahkan dengan apapun. Bahasa kita, bahasa iman. Iman itu di atas rata-rata. Iman itu bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan apa yang diperkatakan firman Tuhan. Ketika perkataan firman Tuhan, ya dan di atas amin, maka sesuai iman kita terjadilah sesuai dengan apa yang kita katakan. Saya percaya, meskipun lewat proses, tidak ada sesuatu yang tanpa proses. Tuhan berproses dalam kehidupan kita. Kita mempercayakan, kita seperti meyakinkan Tuhan. Tuhan, betapa Tuhan itu baik. Nanti berikutnya kita lihat, Tuhan itu adalah roti hidup, roti kehidupan. Jika aku menerima roti kehidupan, ada orang-orang yang mempercayakan dan meyakinkan di dalam kehidupannya ketika ambil tubuh dan darah Yesus. Itu bukan sekedar tubuh dan darah Yesus, kita ambil roti dan kita makan anggur. Kita tidak hanya sekedar itu, tapi kita percaya oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita akan Tuhan sembuhkan. Orang yang percaya tersebut, orang yang percaya seperti itu, saya percaya kuasa Roh Kudus pasti bekerja dalam kehidupan kita. Pasti bekerja. Jadi kita harus memperyakinkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi Yesus tidak ubahnya dengan orang-orang lain lahir, tetapi kelahiran Yesus adalah dinubuatkan. Semua dinubuatkan dalam firman, dan kebenaran nubuatan itu kita percayakan, kita percayai sebagai kebenaran firman, yang kemudian kebenaran firman itu hidup dalam hidup kita, dan kita meyakini kebenaran firman Tuhan itu sebagai tuntunan hidup kita, dan tuntunan hidup kita membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dalam kasih-Nya Tuhan, berjalan dalam anugerah-Nya Tuhan. Ada orang yang sembuh karena minum tubuh dan darah Yesus, mempercayakan. Tahun berapa ya, ketika tahun 2010 ada orang yang tidak punya anak sudah 12 tahun, namanya Pak Frankie. Ya, dia sudah lama ingin punya anak. Saya berkatakan waktu dia ambil, kemudian saya berdoa, Tuhan percayakan iman hamba-Mu, iman hamba-hambamu ini untuk meyakini kuasa dalam tubuh dan darah Yesus. Setelah amin selesai, tidak ada lagi, kita tidak berpikir itu lagi. Tahu-tahu berita kemudian mendengar, puji Tuhan Pak, dia sekarang sudah hamil istriku, dan ini masuk ke usia 8 bulan Pak. Puji Tuhan Pak, dan sekarang anaknya sudah dewasa, sudah kuliah, sudah mungkin sekarang sudah kerja. Itu sekali lagi firman yang kita percayai. Jadi Yesus itu adalah nubuat atau firman-firman yang kita percayakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Bethlehem? Tuhan menetapkan mengapa Bethlehem? Karena di Bethlehem itu, saudara, di padang Efrata itu, penggenapan firman Tuhan tentang Daud. Ya, Daud dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Mari kita baca 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Dari layar kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Ya, inilah nubuat di mana Tuhan lahir dan digenapi, saudara.
Digenapinya lewat Raja Daud. Ya. Daud diurapi menjadi raja. Ya. Kita boleh tahu bahwa Daud itu menggantikan Saul. Dia diurapi menjadi raja dan dia sebagai raja yang tadinya tidak terkenal, ya, raja yang hanya mengandalkan 2 ekor binatang-binatang peliharaannya, tetapi untuk memimpin kerajaan yang besar, itu bukan sesuatu yang mudah, itu perlu kekuatan dari Tuhan. Dan Daud menyadari tanpa pengurapan dari Tuhan, tidak mungkin dia mampu bisa. Tidak mungkin dia mampu bisa untuk memimpin bangsa Israel yang demikian kuat, demikian besarnya. Oleh sebab itu diperlukan pengurapan dari Tuhan. Daud sadar itu. Hanya dalam pengurapan Tuhan itu dia dapat kekuatan. Nah, kita juga mempercayakan kehidupan kita dalam pengurapan dalam Tuhan. Kita tidak mungkin mampu menghadapi kesulitan hidup yang luar biasa. Tambah hari tambah sulit hidup ini. Tetapi orang yang diurapi Tuhan, sekali lagi orang yang diurapi Tuhan pasti bisa melewati hari demi hari karena kekuatan Tuhan. Yang percaya katakan, orang yang diurapi Tuhan bisa tidur malam, bisa siang hari, bisa malam hari, tapi orang yang diurapi Tuhan. Saya selalu rindu percaya dalam pengurapan Tuhan kita dapat kekuatan baru, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Saya percaya saudara, dalam pengurapan Tuhan ada berkat-berkat mengalir. Yang setuju katakan, ada berkat-berkat mengalir. Dalam pengurapan Tuhan ada damai sejahtera sukacita Tuhan. Yang saya hari ini berdiri, ini adalah karpet yang anugerah dari Tuhan. Satu saat saya punya rekan teman yang sudah lama sekali tidak ketemu, ya di kota ini saja. Ya. Tapi satu saat dia berkata, Pak saya ingin memberkati. Monggo, tidak apa-apa, memberkati apa? Saya ingin memberkati gereja itu supaya kelihatan cantik. Tahu-tahu dia kirimkan karpet lewat Cik Susan, suruh ngambil ya. Dan kemudian saya lihat karpetnya, wah ini bukan karpet murah ini karpet mahal saudara. Mungkin ini kalau saya kalkulasikan dengan uang ini di atas 15 juta. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tidak apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita mintakan kepada Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, tekunlah terus berharap kepada Tuhan. Tekunlah terus berharap kepada Tuhan. Kadang berkat Tuhan itu tidak pernah kita pikirkan, apa yang belum pernah kita pikirkan, renungkan, tapi Tuhan berkata, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tuhan sediakan. Dalam minggu-minggu ini saya percaya, ini kan minggu-minggu bagi orang merayakan Natal, tapi saya percaya 40 juta loh saudara. 40 juta pengeluaran dalam minggu-minggu ini. Tapi itu semua tertutupi dari kehidupan jemaat, dari banyak orang. Dan saya percaya Tuhan sangat dipermuliakan. Luar biasa saudara. Saya bukan mau berkata tentang 40 jutanya, tetapi bagaimana Tuhan mencukupi kesetiaan kita, pengorbanan kita. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan menyediakan apapun yang Tuhan selalu perlukan, butuhkan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya, sekali lagi kita harus yakin, karena Tuhan pun penggenapan dari firman-Nya. Kita harus yakin kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan kebenaran firman Tuhan kita percaya, kita yakin Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu hidup. Tuhan tidak mati. Tuhan bisa melakukan mujizat. Orang yang berada di depan saudara adalah orang yang menyaksikan betapa mujizat Tuhan itu masih ada. Sekali lagi, mujizat Tuhan itu masih ada. Meskipun apapun
keadaannya, kalau kita percaya mujizat Tuhan masih ada, kita yakin dan percaya. Modalnya hanya percaya dan meyakini firman Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Nah, saudara, kita semua orang-orang yang mengasihi Tuhan, yakin dan percaya dalam Tuhan itu pasti house of bread. Jadi rumah roti itu harus tinggal di dalam hati kita. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Mari munculkan Yohanes 6 ayat 35. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dengan suara lantang sekali lagi kita baca. 2, 3. Kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yang percaya katakan, amin. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia adalah roti kehidupan bagi kita. Roti bukan roti sembarang roti, roti yang kita makan paling habis beberapa jam kemudian dijamban. Tetapi kalau roti dari sorga, roti hidup itu membawa kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah roti hidup, roti kehidupan. Yang kita percaya, kita yakini hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Roti kehidupan. Roti yang dimana ketika kita makan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka berkat Tuhan pastinya mengalir dengan serta-merta. Berkat Tuhan, roti hidup itu, saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, lapar dalam arti banyak pengertian, tapi lapar di sini saya kategorikan kepada 3 saja. Lapar akan kasih. Kita lapar akan kasih. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar apa saudara? Kasih Allah. Tuhan lihat dunia ini akan binasa. Tuhan lihat bahwa kita adalah orang-orang yang akan binasa. Maka sebab itu Dia rela hidupnya kembali. Firman Tuhan yang nujul, yang kita percayai sebagai pribadi Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita mempercayai diberinya kasih karunia. Setiap orang yang percaya bukan karena kita bekerja, dapat upah, kemudian kita menerima upah. Itu namanya bukan percaya, itu pekerja. Tapi kalau percaya untuk menerima anugerah, kita sepertinya tidak melakukan apa-apa. Kok cukup hanya percaya? Yaitu percaya saja. Asal kita percaya dan yakin dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kasih-Nya Tuhan pasti akan datang kepada kita, melimpah atas kita. Ayo, siapa yang hari ini kita membutuhkan kasih-Nya Tuhan? Saya percaya ketika kita membutuhkan kasih Tuhan, Tuhan, aku perlu kasih-Mu Tuhan. Sudah lama kehidupanku yang hari demi hari kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang tiada pernah habis-habisnya bagi kami. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Dengan kita berseru kepada Tuhan, aku membutuhkan kasih-Mu. Aku ini Tuhan yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Jangan jauhkan kami dengan kasih-Mu Tuhan.
Kasih-Mu senantiasa memberi kekuatan, membebat hati kami. Berat seperti apapun dalam pergumulan kehidupan-Mu, kasih Tuhan itu memberikan kekuatan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan, tidak ada lain, hanya kasih Tuhan. Kita bisa mengasihi si A, si B, si C, bukan karena hebatnya orang itu ataupun siapapun dia, tetapi karena kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan kita harus ada kasihnya Tuhan, kasih yang nyata, kasih yang ditujukan dengan perbuatan, tingkah laku kita, kasih yang ditujukan dengan kata-kata, kasih yang ditujukan dengan suatu sikap hati yang benar-benar di dalam kasihnya Tuhan. Kasih yang senantiasa haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan, rindu dipulihkan, rindu mengalami lawatan-lawatan Tuhan, rindu mengalami jamahan kuasanya Tuhan, rindu mengalami Tuhan, kasihnya Tuhan. Saya percaya tiap manusia membutuhkan kasihnya Tuhan. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan kasihnya Tuhan. Kalau ditanya, saya inilah orang yang perlu kasihnya Tuhan. Saya orang yang perlu. Setiap hari, baik itu doa pribadi, baik itu doa jemaat, setiap hari saya membutuhkan kasih Tuhan. Bukan karena saya seorang hamba Tuhan, tidak, tapi karena saya memerlukan. Kita percaya tanpa kasih Tuhan, kita tidak mungkin mampu menghadapi kehidupan ini Tuhan. Hanya dengan kasihnya Tuhan, hanya dengan anugerahnya Tuhan, kasihnya Tuhan pasti dalam kehidupan kita mengalir, saudara. Ya, puji Tuhan. Saya percaya semua dalam kasihnya Tuhan, semua dalam anugerahnya Tuhan. Amin. Yang kedua, lapar karena merasa dirinya tertolak. Kita seringkali ada orang yang tertolak karena keadaan, tertolak karena miskin, tertolak karena tidak berpendidikan, tertolak karena banyak hal, ya, tertolak dan tertolak. Tertolak karena punya rumah tangga yang tidak harmonis, tertolak karena suami, tertolak karena istri, tertolak karena keadaan. Tiap harinya isinya tertolak. Saya ingin katakan, engkau yang merasa tertolak, engkau membutuhkan kasihnya Tuhan. Dan perlu kasihnya Tuhan, harus hidup dalam hidupmu. Dan ketika kasihnya Tuhan hidup di dalam hidupmu, maka yang tertolak diubahkan menjadi kekuatan dalam Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Mari kita baca sekali lagi dengan suara lantang. 2, 3. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jemaat Bait Kudus, engkau akan diberikan kelegaan dalam Tuhan. Segala macam kelegaan. Kelegaan atas kepenatan hidupmu, kelegaan atas kesulitan dalam hidupmu. Intinya bahwa di dalam nama Yesus kita mempercayai firman Tuhan, ya dan amin. Dan ketika kita mempercayai firman Tuhan, hidup di dalam hidup kita tidak pakai akal pikiran, kita tidak pakai, memang kita perlu mengimani dengan pikiran kita, tetapi kita pakai percaya kita. Meskipun di depan kita keadaan apapun, tetapi Tuhan memberikan kelegaan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup. Tuhan memberikan kelegaan, sukacita, damai sejahtera yang itu melampaui akal pikiran kita. Damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa diartikan, yang tidak bisa digambarkan bagaimana damai sejahtera Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Maka sebab itu milikilah roti kehidupan dalam hidup kita. Ya,
milikilah roti kehidupan dalam diri kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang merasa terbuang. Ada banyak orang yang terbuang karena lahir dan dibesarkan mungkin tidak punya ayah, tidak punya ibu. Di jemaat sini ada anak yang dibesarkan bukan oleh ayah dan ibunya kandung. Dia setelah dewasa mengerti bahwa dia tidak jelas orang tuanya siapa. Karena dia waktu diambil menjadi anak itu dia waktu masih kecil. Ya, setelah dewasa dia ngerti, papa mamahku kok berbeda ya. Papahnya Tionghoa, mamanya Tionghoa, namanya Tionghoa, tapi aku kok wajahnya lain ya. Dari itu bertanya-tanya terus, dia kemudian tanya kepada mamanya, "Mah, sebenarnya aku itu anak siapa?" Nah, mamanya dengan terus terang, "Kamu saya ambil dari panti asuhan dan puji Tuhan kamu tetap bisa hari ini bisa bersyukur. Rumah meskipun kecil, rumahnya kecil, enggak ada kamar, tapi kita puji Tuhan, papahnya sudah meninggal. Ya, dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan hari-harinya dia isi. Dan disitulah dia mengerti artinya penerimaan, menerima dengan keadaannya, menerima dengan kondisinya, situasinya. Ada orang yang tidak bisa menerima dengan keadaan. Ada orang yang hatinya, hidupnya, aku tidak bisa terima keadaan yang sekarang ini. Kenapa kok harus ini terjadi? Kalau orang percaya bahwa setiap terjadinya dalam kehidupan kita bukan secara kebetulan. Yang percaya katakan, bukan kebetulan. Kalau engkau dibesarkan oleh orang tua yang mungkin bukan melahirkan kamu secara jasmani, tapi engkau diterima. Siapa yang menerima kita? Kristus Yesus yang menerima kita, memberikan pengharapan di dalam Tuhan. Luar biasa. Jadi saudaraku, mungkin kita adalah orang-orang yang jujur dalam hidup kita, bertanya-tanya, kenapa harus terjadi, kenapa harus terjadi. Hari ini ada satu jawaban dari firman Tuhan. Tuhan ingin engkau belajar dari hidupnya Tuhan Yesus. Menerima keadaan, bersyukur atas keadaan. Bersyukur itu luar biasa loh. Sekali lagi, bersyukur luar biasa. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Lewat masa, lewat waktu, lewat keadaan. Bersyukur itu membalikan keadaan dan menjadi mujizat dalam hidupmu. Bersyukur, keadaannya tetap harus bersyukur. Tuhan kau baik. Saya percaya Tuhan itu baik. Saya ingat ketika gereja belum ada, jemaat kurang lebih 15, kita masih kontrak di Jalan Dr. Rajiman 678. Setiap tahun, setiap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kontrak tidak lagi murah. Padahal itu paling murah loh sudah. Di pinggir jalan saya dapat kontrak 500.000. Kalau sekarang itu 500.000 itu mungkin enggak ada artinya. Tapi saya dapat kontrak murah. Dapat rumah pendopo depan 500. Ya, dan itu dapat dicicil lagi. Saya saya pada kontrakan yang ketiga saya bilang saya enggak bisa membayar langsung Pak. Hanya bisanya memberi sekian Pak. Enggak apa-apa Om. Berapa Om yang punya itu? Saya percaya Tuhan nanti akan ngasih, padahal dia saudara muslim. Ya saya kasihkan, puji Tuhan. Saya ingat waktu itu 1,5 juta, saya bayar 500. Dan 1 jutanya saya bilang, saya minta tempo, karena anak saya masuk rumah sakit. Ya. Saya waktu itu keadaannya sangat minus, kalau lihat keadaan waktu itu.
Saya enggak ngerti lagi mau bagaimana. Saya enggak bisa menciptakan uang, ya. Saya tidak bisa menggandakan uang, tapi saya hanya bisanya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Artinya saya lewati hari demi hari dengan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya pada tahun kelima, saya kontrak tahun kelima, 3 tahun setelah kontrak yang ketiga saya habis. Ketika saya mulai berpikir 3 bulan lagi, ini waktunya memperpanjang kontrak. Saya pakai lutut saya, berlutut, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mujizat Tuhan salah satunya, ini teman yang memberi karpet adalah teman dari, saya punya teman yang pernah membantu pembelian tanah yang ada di Gentan. Waktu itu dia datang ke sini mau main-main dan kemudian, ayo saya dianterin kemana saja Bill? Ya saya dianterin ke mana? Kamu kalau gerejanya di sini luar biasa loh Bill. Gerejanya bisa di pinggir jalan. Ya pengennya begitu membangun di tepi jalan. Tapi ya hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Berapa toh? Tanya coba Bill. Begitu saya tanya. Itu oh bisa Will. Kamu ada uang berapa? Saya punya uang cuma 2 juta. Nah sekarang ini modal, janji iman. Dengan $25 Amerika plus 2 juta uang, ini janji iman. Dan juga awal mula terjadinya GB Bait Kudus. Dan kemudian saya beli tanah itu. Tapi prosesnya di Gentan tidak bisa. Sampai saya berseru kepada Tuhan, Tuhan ini sudah jalan Tuhan loh, tapi kok jalannya kok harus berhenti, tidak ada jalan lain. Tapi kembali saya pakai lutut, saya bertelut sama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, saya bisa lewati. Dan tanpa terasa 31 tahun kita ada di tempat ini. Yang percaya katakan, 31 tahun bersyukur atas anugerah Tuhan. Saya melewati kesulitan demi kesulitan. Saya tapi percaya, hati saya bersyukur kepada Tuhan. Menyembah. Makanya saya maaf, kalau saya salah menyembah itu kesukaan. Suatu habitat saya dalam saya bersyukur kepada Tuhan. Saya menyembah. Saya bisa tidur ketika orang kan kadang kalau mau tidur pikirannya melayang kemana-mana. Pikirannya dari pikiran bumbu dapur sampai masalah apa saja, pikiran itu terbawa kemana-mana. Betul tidak? Kalau orang mau tidur kan gitu, pikirannya terbawa melayang kemana-mana. Tapi ketika saya masuk, letakkan kepala, saya mulai kasihnya Tuhan mengalir dalam hidup saya menyembah sambil tidur, menyembah, berbahasa roh. Kalau berbahasa roh mungkin ada kendala, kami berbahasa manusia, mengagungkan Tuhan, tidur akhirnya. Makanya saya kan, istri saya bilang, kamu tuh kalau sudah ketemu bantal sama guling, langsung les, enggak ada beban, padahal beban ada. Padahal beban itu ada, pikiran beban itu setiap hari ada, namanya orang hidup, beban itu ada. Tetapi kita bisa mengalahkan beban itu, kesulitan itu ketika kita datang kepada Tuhan dengan kehausan. Kita yakini bahwa kalau Tuhan yang dulu saja, yang besar, yang rumit-rumit Tuhan sudah tolong, pasti Tuhan tolong di depan saya. Pasti Tuhan tolong. Kesulitan-kesulitan hidup. Ya pasti Tuhan tolong. Ada waktu itu jemaat sudah mulai cukup banyak, sekitar 30. Tapi ada orang yang mempengaruhi sampai jemaat turun drastis. Sampai tinggal 7 orang. Ya, 7 orang itu istri saya, Rudi, kemudian Pak Daniel, kemudian orang 2 dari Magelang. Itu saja, saya sama istri saya. Istri saya main musik, saya mimpin pujian, saya nyampaikan firman,
terus sukacita kita kerjakan. Semua sukacita. Amin, selesai ibadah, lihat persembahan, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saya pakai lutut lagi, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih. Berkat itu Tuhan pakai orang-orang yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tetapi Tuhan pakai untuk memberkati kita. Ada Pak D-nya atau engku dari istri saya yang waktu itu dia mengerti pelayanannya saya begitu berat. Jadi dia topang saya beberapa bulan, beberapa tahun, itu karena anugerah Tuhan. Dia orangnya, kalau orang pikir tidak mungkin, ini pun dalam kondisi yang seperti ini, masih ada. Ada orang yang berkemurahan hidupnya dalam kehidupan saya, setiap bulan mengirim transfer sekitar 2,4 juta. Tuhan kirimkan terus. Persembahan untuk anak-anak, untuk roti, untuk apa, dikirim, puji Tuhan. Ya, saya percaya itu semua karena saya percaya pakai lutut, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pakai orang-orang yang lain untuk memberkati kita. Yang percaya katakan, Tuhan pakai. Hidupmu harus lebih dengan mengandalkan bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, lapar pengampunan dosa. Apa saudara? Lapar pengampunan dosa. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Jadi peristiwa ini adalah mengingatkan kita tentang dosa dan pengampunan. Dari dosa dan pengampunan, semerah dosa kita seperti kermisi, Tuhan memberikan pengampunan. Nah, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita asal Tuhan ada kunci-kunci untuk melihat mujizat dari Tuhan. Ini salah satu kunci untuk melihat mujizat dari Tuhan. Kalau kita hatinya tulus kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan mujizat bagi Tuhan. Tuhan pasti lakukan. Ya, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan supaya kita bisa mengalahkan segala dosa. Meskipun dosamu semerah kermisi, Tuhan akan ampuni. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus percaya dan bertobat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. 3 hal saja. Lapar akan kasih, lapar akan merasa diri tertolak, lapar akan pengampunan dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa. Manusia berjuang seperti apapun, dosa manusia itu seperti hanya kain kotor. Tidak ada yang bisa mengampuni. Hanya satu, darah Yesus yang mengampuni. Hanya satu apa saudara? Darah Yesus yang sangat mengampuni segala dosa-dosa kita, segala kesalahan kita. Hari ini pengampunan Tuhan sediakan bagi kita. Berkat pengampunan dalam Tuhan, berkat kasih karunia di dalam Tuhan, berkat anugerah di dalam Tuhan. Hari ini saya percaya pengampunan dari Tuhan akan Tuhan berikan, dan kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan terima dalam Tuhan. Meskipun dosamu seperti merah kermisi, saudara. Ada anak muda yang hidupnya tidak karuan, sudah bergaul dengan beberapa cowok dan akhirnya hidup sampai pilihan terakhir dengan hidupnya, dan pilihan terakhir itu dari Tuhan. Maka Tuhan dalam membangun kehidupan rumah tangganya, meskipun gejolaknya luar biasa, saya katakan kamu harus bisa kuat menghadapi kehidupan. Dan akhirnya dari kehidupan itu dia bisa menangkan dalam Tuhan istrinya, dan akhirnya rumah tangganya
sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Ya saudara, hari ini saya percaya ada pengampunan dosa Tuhan berikan bagi kita semua. Kesimpulannya mari kita baca bersama dan pelayan musik silakan maju ke depan. 2, 3. Barang siapa datang pada roti hidup, dia pasti tidak akan lapar lagi dan haus lagi. Yang percaya katakan, amin. Barang siapa datang kepada roti hidup itu siapa saudara? Yesus Kristus. Dia pasti tidak akan lapar lagi dan dia pasti tidak akan haus lagi. Sebab Tuhan sendiri yang mengenyangkan bagi kita. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih, kasih karuniamu, anugerahmu luar biasa. Tuhan, kami mengasihimu, mencintaimu dengan segenap hati kami. Engkau adalah firman yang nuzul menjadi satu dengan kehidupan kami. Tuhan, kelahiranmu adalah sebuah kebenaran firman, nubuat firman. Dan itu semua tergenapi dalam pribadi kami Tuhan. Bethlehem, kota roti. Yesus sendiri berkata, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, engkau tidak akan haus dan lapar lagi. Mari kita datang kepada Tuhan yang roti hidup, kekuatan kita, damai sejahtera kita. Amin. Kita naikkan pujian Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Terima kasih Tuhan, kasih karuniamu begitu melimpah bagi kami semua. Mari kita bangkit berdiri bersama, siapkan hatimu, berikan persembahan pujian yang indah bagi Tuhan. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, katakan bersama. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak, Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Wanita saja naikkan pujian, kita menyembah, pria-pria menyembah. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka.
Katakan pria, Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Mari kita bersama naikkan pujian. Sebab kau layak, sebab kau layak, sebab kau layak, sebab kau layak, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, Yesus yang layak diagungkan, Yesus yang layak disembah. Dia bertata di tengah pujian umatnya. Dia siap menolong setiap kehidupan kita. Dia siap untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kita yang tertolak, kita yang tidak memiliki apa-apa, katakan Dia yang layak. Kau layak, terima pujian, pujian, sebab kau layak. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kurabala syanda kata, ku agungkan Yesus Raja, di atas segala raja. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Engkau ku agungkan Yesus, kami permuliakan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, kau layak, ku agungkan. Sekali lagi kan katakan bersama. Sebab kau layak, sebab kau layak, terima pujian. Ada yang membutuhkan kasih-Nya Tuhan, ada yang membutuhkan mujizat, pertolongan Tuhan. Naikkan dengan percaya, naikkan dengan percaya, hanya dengan percaya, mengimani firman-firman menjadi hidup dalam kehidupanmu. Sebab kau layak, terima pujian. Sirama-lama kena malama ya ora. Sebab kau layak, ku agungkan, agungkan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja. Mari tangan kiri diletakkan di dada dan tangan kanan kita angkat tanda bersyukur kepada Tuhan. Bapa, umat-Mu hari ini mendengar firman-Mu. Semua kebenaran firman, nubuat-nubuat dan firman pasti akan terjadi dalam hidupmu. Baik itu nubuat, semua perkataan firman Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, tetapi kami percaya dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih kami hidup
Karena percaya, karena percaya, karena percaya. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang sakit disembuhkan. Mujizat pertolongan demi pertolongan. Kami bisa melewati hari demi hari. Kesulitan-kesulitan hidup kami bisa lewati dengan damai, sejahtera, sukacita. Tanpa terasa anak-anak kami sudah besar. Tanpa terasa keluarga kami tetap dalam keluarga sukacitanya Tuhan. Tanpa terasa kehidupan kami bisa lewati Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Kuasa-kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Mari punya sikap hati bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Berat hidupmu, kesulitan hidupmu, rasakan dengan rasa bersyukur. Pasti enak. Pasti bebanmu enak. Pasti bebanmu lebih ringan lagi. Bahkan bukan lebih ringan lagi. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Amin. Kira bakasya katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini umatmu hanya dengan percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan ya dan di atas amin. Amin. Dan kami yakini semua pasti akan terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjadi firman yang menjadi kehidupan kami, dan itulah yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu Jemaat Bait Kudus, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Tiba waktunya kita membalas cinta kasih Tuhan dengan kita mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya akan bacakan satu ayat dari 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih kalau Engkau boleh selalu menyertai perjalanan hidup kami. Engkau memberkati kami dengan luar biasa Bapa. Baik secara materi, secara jasmani, secara rohani, dalam segala hal Engkau memberkati kami. Engkau berikan kami kelimpahan dalam segala perkara. Dan hari ini kami mau kembalikan apa yang sudah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Berikan kami ketulusan hati untuk memberikan dengan kerelaan. Berikan kami kesungguhan hati, kerinduan untuk kami boleh memberikan dengan hati yang rela Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan yang terulur memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami, bukan karena kami nikmati sendiri, tapi Engkau rindu setiap kami boleh jadi berkat yang dahsyat bagi gereja ini, juga bagi setiap orang yang ada di sekitar gereja ini Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan marifat-Mu, sehingga beliau yang Kau percaya mengelola persembahan ini, sungguh-sungguh bisa mengelola persembahan ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dan bukan keinginan manusia. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap memberikan yang terbaik dengan segala kesungguhan hati kami. Jadi dalam nama-Mu kami mau memberikan persembahan ini. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian. Hai mari berhimpun dan bersukaria.
Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita akan menerima doa berkat, bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kunci untuk melihat anugerah dan kebesaran Tuhan, bersyukur dengan keadaan-keadaan kita. Jangan ada kata mengeluh. Karena mengeluh adalah satu pekerjaan yang dibenci oleh Tuhan. Bersyukur dengan segala keadaan kita. Dan lihat kebaikan Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan. Mulai hari ini kau tidak sendiri. Melihat anak-anakmu yang sedang sakit. Melihat keberadaan suamimu. Lihat keadaan keluargamu. Lihat ekonomimu. Sepertinya tidak ada harapan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kehidupan dan pengharapan dalam kita. Bersyukur kepada Tuhan. Angkat kedua tangan. Tuhan, umat-Mu bersyukur buat segala kehidupan ini Tuhan. Kami bisa lewati hari demi hari. Kami bisa lewati segala badai hidup yang begitu berat. Tapi kami melihat tangan Tuhan yang begitu ajaib. Bekerja, bertindak dalam kehidupan kami. Kami tidak sendiri, tapi kami bersama-Mu Tuhan. Kami bisa cakap, kami bisa menghadapi segala sesuatu. Bahkan ending dari semua itu adalah kami adalah pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Terimalah berkat, terimalah anugerah, bawalah pulang, bawalah sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Yakinlah dalam Tuhan masih ada mujizat. Percaya dan hidupmu dalam kasih karunia Tuhan pasti Tuhan pulihkan. Semua ini kami mintakan dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.